Halo Sobat KBRI Ankara, selamat sore waktu Ankara. Saat ini saya sedang bersama Dr. Era Catur Prasetya, betul ya Pak ya? Betul. Yang merupakan spesialis kedokteran jiwa RS Muhammadiyah Lamongan dan juga Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sebelumnya Pak, izin saya ingin memberikan latar belakang dulu terhadap kondisi. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 6 Februari 2023, 10 provinsi di Turki terdampak gempa berkekuatan lebih dari 7 skala Richter. Maka dari itu kami dari tim Pemri ya Pak ya, itu mengirim tim emergency medical team ya Pak ya, yang berjumlah 110 orang terdiri dari TNI, Polri, Kemenkes RI, yang juga terdapat Muhammadiyah Disaster Management Center. Tim itu pada tanggal 14 Februari 2023, betul sekali. Bersamaan dengan ketibaan tim IMT di Turki ini, sejumlah bantuan kemanusiaan. Pemri juga ada 35 ton bantuan kemanusiaan sesuai dengan permintaan pihak Turki, termasuk rumah sakit lapangan, 200 genset, tenda pengungsi, selimut, obat-obatan, dan beberapa keperluan darurat lainnya seperti itu. Sebelumnya nih Pak, bisa diperkenalkan siapa sih Dr. Era Catur Prasetya ini, seperti itu? Baik, terima kasih Mbak Ratu. Saya Catur, saya spesialis kedokteran jiwa dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dan mengajar di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya di PDSKJI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia di bidang hubungan luar negeri. Baik, bisa diceritakan nggak Pak, mulai dari awal proses kedatangan Bapak sebagai salah satu tim IMT seperti itu dari Indonesia ke Turki, bagaimana sih Pak prosesnya? Jadi saya di tim Emergency Medical Team Indonesia, saya bekerja sebagai psikiater yang fungsi utamanya di IMT kita di namanya Mental Health and Psychosocial Support, atau kalau di bahasa Indonesianya dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Saya tugas utamanya adalah mendampingi anggota tim, ya, terutama tim medis yang kebetulan yang datang ini cukup banyak jumlahnya untuk memastikan kesehatan jiwa mereka fit ketika bekerja, gitu. Sehingga di awal di Hang Jebat, ya, di pusat Balai Pelatihan Kesehatan di Jakarta, kita melakukan pre-screening kesehatan jiwa. Jadi untuk melihat, memastikan apakah teman-teman yang berangkat ini fit secara kesehatan jiwanya, apakah masih ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan ke keluarga, atau mungkin kondisi hal-hal lain ya terkait dengan emosi dan sebagainya. Kemudian kita juga melakukan psikoedukasi, kita jelaskan potensi-potensi yang paling mungkin terjadi ketika dalam penugasan. Misalnya mengalami burnout, yang kita tahu bahwa burnout itu nggak karena tiredness gitu, bukan karena kelelahan, tapi karena kerja yang relatif kita lakukan tanpa memahami bagaimana seharusnya bekerja. Kita jelaskan juga tentang sekunder trauma yang mungkin terjadi. Jadi trauma yang terjadi pada penyintas mungkin sekali dialami oleh pekerja kemanusiaannya, termasuk tim IMT. Dan kita juga jelaskan bahwa kondisi antisosial, jadi kondisi di mana relasi antara kita yang serba otoriter karena dalam komando ya, kan kerja di lapangan harus komando, itu bisa dan mungkin terbawa di rumah. Sehingga perlu sekali nanti ketika di pos penugasan untuk tidak segan untuk pertama punya waktu jeda, kemudian untuk mereka punya batasan, jadi harus tahu kalau udah nggak kuat ngomong, dan yang terakhir nggak segan untuk datang ke kita, tim-tim ahli kesehatan jiwa yang mendampingi. Begitu. Berarti tugas pokoknya itu adalah memberikan bimbingan konseling gitu ya Pak ya, terhadap para relawan yang IMT ini. Tugas sekundernya baru menangani pasien yang terdampak dari tempat tersebut. Betul. Itu. Jadi tugas utamanya memang mendampingi tim, gitu. Jadi kita tiap hari selain juga menerima pasien dirawat jalan ya dari penyintas, kita juga melakukan screening ke masing-masing tim gitu. Jadi kita datang ke TNI, ngobrol bagaimana hari ini gitu. Jadi istilahnya kayak
kita juga menyerap gosip-gosip yang ada di masing-masing kelompok. Biasanya gitu apa ya. itu Pak, keluhan atau gosip-gosip yang biasanya Bapak tampung? Ya, di setiap penugasan itu, apalagi yang sifatnya katastrofik ya, yang rame-rame, itu selalu pasti ada konflik-konflik kecil ya, yang itu kalau di dalam apa istilahnya kita ada namanya psikiatri bencana, itu pasti akan terjadi, gitu. Jadi itu ketika tidak dimaknai, Iya, Pak. diobrolkan dengan baik, itu bisa menjadi sesuatu yang akan tersimpan, gitu. Yang itu akhirnya membuat kinerjanya jadi nggak baik. Terus kemudian komunikasi anggota tim juga nggak baik. Jadi kadang-kadang kita juga ngobrolnya, oh kayak gitu ya, padahal sebenarnya yang di situ tuh juga sedang mikirin kita loh, gitu. Jadi kayak kita berusaha mengurangi miskom ya Pak ya? mengurangi miskom, terus melalui, karena gini, sesi-sesi pertemuan-pertemuan disaster bencana itu selalu sesi-sesi yang sifatnya formal, gitu. Dan kita membantu tim supaya mereka bisa bertemu secara informal. Jadi di dalam kemarin ya, kita kayak ngadakan menyediakan bola, kita sepak bola rame-rame gitu. Terus kemudian kita juga ada malam kebersamaan. Di situ Pak Dubes cerita tentang bagaimana ketika di rumah makan, kemudian beberapa temen main sulap gitu. Terus kemudian seru ya Pak ya? Seru. Jadi supaya ada sisi informal di mana kita bisa ngomong, di mana kita bisa cerita, Pak kami loh waktu di sini pertama kali, aduh udah gitu ya. Ada yang cerita begitu ya. Di mana kita bisa saling merilis apa yang kita rasakan, gitu. Sehingga selama penugasan dan nanti setelah penugasan kita berharap dalam tanda kutip nggak ada sequel defek-defek karena kondisi mental atau psikologisnya, gitu. Luar biasa sekali Pak. Kalau misalnya yang tadi Bapak sampaikan kan dari sisi tim IMT-nya ya Pak ya. Kalau misalnya keluhan-keluhan dari korban gempa Pak, biasanya yang Bapak tampung tuh terkait apa? Apakah trauma ataupun kesedihan yang mendalam seperti apa Pak? Jadi tim kesehatan jiwa, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya mental health and psychosocial support, itu turun bukan berarti setiap korban peristiwa katastrofik seperti bencana seperti ini pasti mereka mengalami trauma, bukan karena itu. Tapi peristiwa katastrofik, peristiwa besar seperti ini pasti akan menyebabkan perubahan. Baik itu secara psikologi, sosial, mungkin budaya, pasti akan mengalami perubahan. Nah, di saat itulah kita hadir untuk memberikan dukungan, gitu. Karena kita juga punya beberapa prinsip ya, kayak misalnya belonging, kita hadirkan rasa bahwa kita ini jadi bagian dari mereka. Kemudian livelihood, kita bantu untuk kebutuhan dasarnya disediakan. Kemudian emotionnya dibantu untuk atasi. Kemudian kita berikan safety dan seterusnya. Prinsipnya yang kita lakukan itu adalah bagaimana agar coping mechanism ya, atau mungkin kemampuan daya mereka untuk segera recover itu segera tercetus dan kembali dengan baik. Nah, akhirnya yang kita kerjakan itu sebagian besar poin utamanya di kelompok-kelompok istilahnya vulnerable, kelompok-kelompok rentan. Kelompok rentan kalau dalam bencana tentu anak-anak satu, karena anak-anak cenderung memahami peristiwa itu secara individu. Berbeda dengan kelompok dewasa yang cenderung komunal gitu. Jadi dia mengartikan peristiwa ini individu. Sehingga mereka rentan sekali. Yang kedua, elderly, orang-orang tua. Sisanya baru ya korban ya, terutama yang witness yang langsung, karena manusia secara umum ketika mereka mengalami bencana, kalau itu komunal dan tidak ada kaitannya secara individu, ada keluarganya yang mati atau ini, biasanya mereka cenderung lebih mudah untuk recover gitu. Tapi kalau ada kaitannya secara individu, mereka cenderung lebih sulit untuk recover gitu. Nah, akhirnya kita bekerja juga di anak-anak ya. Alhamdulillah banyak mahasiswa yang bantu kita ya, mahasiswa Turki yang secara bahasa mainan-mainan Turki, nyanyi-nyanyinya juga udah pinter ya. Nah, itu bantu kita banget ya. Jadi setiap hari kita lakukan sesi rekreatif psikososial dengan anak-anak. Awal-awal kita mungkin yang datang sekitar 15-an, terakhir itu sudah hampir 200-an yang ikut.
gitu di sekitar situ. Terkenal gitu ya Pak ya, di Terkenal Hassel banget. itu. Sampai kadang-kadang udahlah sembunyi aja di dalam tenda. Biar gak dia Karena nyariin. Abi gitu kan. Dipanggil-panggil gitu ya. Oke. Gitu. Biasanya tuh berapa kali Pak dalam sehari sesi-sesi seperti itu? Kalau untuk sesi dukungan rekreatif ya yang sifatnya tidak kuratif, kita lakukan untuk psikososial untuk anak-anak kita lakukan sehari sekali, sore hari. Terus kemudian kita biasanya kunjungi juga tenda, rumah, ngobrol yang karena warga Turki ini seneng banget untuk ngumpul-ngumpul di depan rumah ya. Iya, betul melingkar sekali. gitu. Terus kita duduk di situ. Bagaimana sudah berani sudah berani masuk rumah kah? Ini yang ini masih khawatir gitu dan seterusnya gitu. Terus sisanya yang datang ke rumah sakit lapangan gitu. Dan jumlahnya memang lumayan banyak ya, baik itu karena gempa juga karena memang sebelumnya ada hal-hal yang karena awalnya kita nanganin gempa, tapi selanjutnya pasien-pasien yang datang cerita tentang rumah tangganya, cerita tentang jadi banyak gitu. Awalnya tentang gempa saja ya, gitu. Dan setelah gempa susulan kemarin itu langsung banyak sekali yang mengalami reaksi stres akut. Jadi ada yang nambing, datang tuh cuma datar aja gini, terus ada yang sesek, setelah disaturasi 100%, jadi nggak ada gangguan. Jadi cuma hiperventilasi karena cemas gitu. Alhamdulillah bisa kita bantu dan bisa recover dengan cepat ya. Setelah itu kita bantu untuk kontrol. Gitu. Kalau untuk penanganannya ya Pak ya, karena kan memang di sini kan Turki ya Pak, bahasanya juga Turki. Kendala terbesar yang Bapak alami pada saat penanggulangan pasien itu apa aja Pak? Kendala terbesarnya mungkin ya bahasa ya. Cuman alhamdulillah ini ada teman-teman penerjemah ya dari mahasiswa. Tapi ya memang kadang-kadang ketika ngobrol ya ada cerita lucunya gitu ya. Karena kan dok jangan panjang-panjang banget kata-katanya satu-satu gitu ya, karena kan kita butuh ini ya, butuh ngobrol banyak gitu. Kita berharap juga mereka bisa rilis nyaman dengan kita untuk menceritakan apa yang dia rasakan. Kemudian bahkan ada sesi di mana ketika kita tanya Abla, seandainya putranya masih hidup, apa yang ingin dikatakan gitu ya. Itu bahkan ada penerjemah yang juga nangis gitu, emosional ya, gitu. Kalau saya pribadi sih melihat hal itu sih hal yang wajar sekali ya. Mungkin ada beberapa orang yang merasa kayak mestinya nggak boleh nangis dan seterusnya. Kalau menurut saya sih oke-oke aja karena ya itu menunjukkan kita manusia gitu. Dan justru itu yang akhirnya membuat saya lihat ya para penyintas itu juga lebih nyaman untuk kemudian terbuka dengan kita. Saya jujur ketika mungkin saya mikir, oh nanti paling psikiaternya nggak laku lah gitu ya. Karena mungkin orang sudah punya stigma terkait dengan nggak maulah dibilang nggak kuat, lemah, dan seterusnya. Tapi faktanya ya kita lihat banyak sekali yang juga hadir dan kemudian berinteraksi. Malah yang paling ramai gitu ya Pak mungkin. Nggak juga ya. Gitu. Biasanya tanggapan-tanggapan apa sih Pak ya dari pasien misalnya? Tanggapan apa ya? Jawab luar biasa sekali gitu ya Pak. Atau apresiasi seperti apa sih Pak yang kayak wah kayak Bapak kayak kontribusi saya tuh besar sekali gitu gara-gara ini atau gimana Pak? Enggak, sebenarnya tanggapan yang paling kita sering dapat itu alhamdulillah sih makanan ya. Makanya bisa kesana. Jadi banyak dapat kiriman makanan ya, terus juga kebetulan dari orang Turkinya itu Pak? Dari orang Turki gitu. Jadi permen, terus ya menjelang pulang apalagi ya banyak sekali yang diberikan. Kemudian kita seperti kayak punya keluarga baru di sana gitu. Kalau setiap sore gitu kayaknya udah ada yang tahu gitu kita butuh mandi gitu ya, langsung ada yang ngajakin, kita ke rumah saya gitu. Dan jujur ya kemarin tuh sampai kita sungkan nolakin tawaran, kan mereka suka banget ngajakin ca gitu ya. Gitu. Wah, luar biasa. Setiap kita berangkat ke masjid, pulang masjid itu kan banyak banget gitu. Berarti punya hubungan emosional tinggi ya Pak ya dengan masyarakat situ. Dan itu mereka berkomunikasinya meskipun dengan bahasa Turki ya Pak, dan Bapak bahasa Inggris gitu. Ya, dan ini pakai Google Translate. Teknologi membantu ya Pak. Teknologi membantu. Gitu. Kalau untuk kesan penugasan di Turki Pak, yang paling berkesan bagi Bapak apa? Kesan penugasan di Turki yang paling berkesan apa ya? Yang paling berkesan
Banyak ya Pak ya? Banyak, Nggak bisa banyak. dihitung ya Pak ya? Banyak Silakan Pak banget. dijelasin. Banyak banget, tapi yang jelas setiap hal itu kan ini ya, apa ya, pasti ada kesan tersendiri yang kita, apa namanya, mungkin karena, apa ya, jujur saya kan ini bertugas ini juga baru saja, apa, kebetulan saya 2 minggu sebelum berangkat itu saya baru pulang dari Taiwan. Oh gitu. Gitu, barusan selesai gitu. Terus kemudian berangkat gitu. Dan ini kan kebetulan ini juga boleh dibilang mendadak gitu. Seperti itu Pak. Iya, karena EMT Indonesia ini kan awalnya tipe 1. Iya. Kemudian diperluas menjadi tipe 2 yang itu harus ada beberapa spesialis. Salah Boleh dijelasin satunya nggak Pak tipe 1, tipe 2 Oke. ya? Tipe 1 itu mungkin setara, kalau mungkin rumah sakit tipe C gitu ya. Jadi basic health gitu. Oke. Jadi menolong, kemudian apa namanya, merawat gawat daruratnya, kemudian dirujuk gitu. Nah, di tipe 2 itu selain ada spesialisasinya, salah satunya di mental health, kesehatan jiwa, juga ada spesialis-spesialis terkait dengan tindakan-tindakan operasi. Seperti itu. Nah, Iya, Pak. gitu. Sehingga memang timnya jadi komplek dan banyak gitu. Jadi mungkin kesannya sih lebih bertemu dengan banyak orang, dan saya jujur apresiatif sekali ya dengan bapak-bapak yang juga di EMT, karena saya dengan kondisi alam yang tidak mudah gitu, dan dengan usia beliau-beliau yang juga lebih banyak, yang juga lebih senior dari saya, jujur jarang sekali kita dengar keluhan, atau mungkin seandainya keluhan pun itu mereka cenderung untuk tidak, apa ya, istilahnya mereka bisa bertahan gitu, karena tahu mungkin ya dengan kondisi yang mungkin tidak mudah dan sebagainya. Itu saya apresiatif sekali. Kemudian teman-teman juga sangat, apa ya, boleh dibilang, karena kita juga dapat apresiasi yang luar biasa dari warga, sehingga kita juga kemarin rasanya mungkin nggak gampang untuk menggerakkan kerja bakti, misalnya di kampung saya ya. Tapi ini gampang banget gitu, kita kerjasama bersihkan masjid gitu. Seperti itu. Masih di Hasas Pak? Masih di Hasa. Jadi kita sebelum pulang kita semua turun ke masjid, gotong royong, bersihkan, ngepel gitu, bersihkan WC dan seterusnya gitu. Jadi apa ya, meskipun banyak tantangannya dan seolah-olah hampir mungkin ini berangkat nggak ya, jadi gitu apa enggak gitu kan, karena ditunda gitu. Tapi saya pikir kalau kita punya kemauan, mungkin satu-satunya yang menghalangi perjuangan kita itu hanya, apa ya, soal kita mau atau enggak gitu. Sedangkan perasaan sedih atau putus asa itu hanya pemicu yang mengelabui kita. Wah, luar biasa sekali Pak, itu quotation-nya butuh ditulis. Suatu saat nanti di buku biografi ya Pak. Oh. Luar biasa. Bayratu, yang catur. Waduh, sekali. gawat Bisa ini. ya, Pak? Kok autor ya Pak nanti saya? Autor, oke. Tadi Chat Bang. GPT. Iya. Bisa Pak, bisa. Tadi Bapak menyinggung kalau ini sebelumnya Bapak ditugaskan juga ke Taiwan ya Pak ya? Enggak, saya lagi belajar di Oh, Taiwan. lagi belajar. Kalau boleh tahu ini penugasan keberapa Pak yang di Turki ini? Kalau kayak di bencana, kebetulan kan ini memang kepengurusan di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia baru saja berganti, dan ini baru saya pertama kali di hubungan luar negeri. Sebelumnya kalau di bencana saya juga pernah di Cox's Bazar, waktu itu refugee dari Myanmar, ya. Apa namanya? Rohingya. Rohingya di Itu tahun Myanmar. berapa Pak kalau boleh tahu? Pada waktu itu tahun berapa ya? 2017, 18 mungkin ya. 17 ya. 17. Oh. Kalau di sana bisa diceritakan sedikit Pak, apa maksudnya perbedaan antara pas penanganan konseling korban Rohingya dengan yang di Turki ini, apakah ada persamaan atau perbedaannya seperti apa gitu Pak? Mungkin beda ya, jelas ya, karena memang di sana warnanya warna Konflik ya Pak ya? Iya, warna konflik, dan kemudian apa ya? Kita bertemunya dari pagi jam 9 sampai jam 4 sore. Oh, seperti itu. Jadi kita dilarang untuk menginap di
refugee camp gitu. Jadi kita nginapnya di luar kota, di luar refugee itu gitu. Jadi secara kedekatan emosional yang paling dekat dengan kita ya para translator. Translatornya itu rata-rata warga Rohingya yang mereka bisa bahasa Inggris, ada gitu. Terus di sana juga kita lebih banyak apa ya, kegiatan sosial ya, lebih banyak itu. Karena kan tantangannya lebih banyak lagi, kayak misalnya kecukupan gizi, terus kemudian bisa dilihat di Facebook saya atau Instagram saya. Bisa dipilih Pak. Dokter Catur ya Pak ya. Bisa di follow, di komen. Kalau ada YouTube-nya Pak sekalian. Nanti saya handle inilah media ya, Antiara. Pak, ya. Sobat Antiara. Oke. Pengetahuan saya juga Bapak memberikan konseling juga ya Pak ya untuk PPI Turki. Boleh dijelasin nggak Pak, itu sejak tahun kapan, kemudian seperti apa pengalamannya? Sejak tahun berapa ya, saya agak lupa, tapi yang jelas beberapa kali kebetulan saya ada pertemuan di Turki, kemudian bertemu dengan beberapa mahasiswa, kemudian sejak itu kebetulan karena saya juga ada kemudahan untuk misalnya butuh rujukan atau apa, saya bisa hubungi teman-teman psikiater, psikolog di sini gitu, sehingga akhirnya bagaimana kalau kerjasama, dan akhirnya alhamdulillah berjalan. Ada kerjasamanya itu Pak berarti ya Pak? Ada, waktu itu saya launchingnya ngobrolnya sama Mbak Fitri kok ya, kita pembicara di flyer yang sama. Luar biasa. Ya. Tapi baru-baru ini ketika COVID-19 ya, jadi waktu itu webinar modelnya ya, online. Itu diadakan tiap rutinnya 1 bulan sekali kah? Jadi modelnya memang teleconsultation ya, melalui dulu Zoom, kalau sekarang lebih banyak ya istilahnya teleconsultation ya, bisa Zoom atau Google Meet. Biasanya kita by appointment gitu, by appointment. Tapi memang selama perjalanan ini hampir tiap minggu ada yang konsultasi ya. Sejauh ini keluhan terbanyak itu terkait apa Pak? Apa ya, mahasiswa di luar negeri tentu paling banyak tentang culture shock ya. Istilahnya kalau di bidang saya namanya gangguan penyesuaian gitu. Jadi paling banyak mahasiswa baru, paling enggak tahun pertama, mahasiswa tomer lah ya istilahnya. Itu paling banyak keluhan-keluhannya ya, paling banyak terkait dengan masalah akademis, satu, yang kedua masalah relasi, hubungan dengan teman gitu. Baik itu hubungan yang sifatnya teman gitu, juga hubungan kayak percintaan gitu, ada juga. Anak muda ya Pak ya soalnya. Anak muda. Gitu. Dan kadang-kadang juga ada ini, misalnya kayak masalah dengan landlord gitu ya, masalah dengan tuan rumahnya. Kemudian ya awal-awal tuh biasanya, dok aku pengen pulang gitu kan, tapi udah habis banyak uang orang tua gue, gitu-gitulah, soal-soal gitu ya, dilema itu yang paling sering banget terjadi. Terus biasanya masukan apa Pak yang diberikan biar penonton KBRI Ankara, kan biasanya anak-anak mahasiswa juga Pak yang menonton kayak gitu. Masukan Bapak atau advice gitu Pak untuk teman-teman sobat KBRI Ankara yang mungkin mengalami kesulitan gitu Pak, di bidang akademis atau di bidang sosial lainnya kayak gitu Pak. Biasanya yang pertama memang saya selalu menggarisbawahi bahwa kadang kita ngerasa bahwa apa yang kita lakukan ini kurang gitu, sehingga akhirnya kita relatif melakukan sesuatu itu jadi ya berlebihan. Kadang-kadang kita bahkan terlalu keras sama diri kita sendiri gitu, padahal kita sudah bekerja dengan luar biasa gitu. Kadang kita juga merasa bahwa yang kita kejar, mimpi itu tidak segera bisa didapat gitu. Padahal buat mereka, saya yakin betul bahwa ketika mereka menangguhkan mimpi-mimpinya, mereka sudah memberikan banyak hal gitu pada orang-orang yang mungkin better than their dream gitu. Jadi yang pertama saya mau bilang, ambil jeda gitu. Jangan terus-menerus mengerjakan sesuatu tanpa memahami bahwa kita pun butuh untuk istirahat gitu.
Karena kalau kita nggak ambil jeda, pasti tubuh dan pikiran kita yang memaksa diri kita untuk berjeda. Sakitkah? Atau mungkin jadi overwhelm, jadi kewalahan sekali, jadi ansietas, ketakutan, atau mungkin sedih berlebihan. Yang kedua, punya batasan. Gitu. Loh dok, ini loh kesempatan, kapan lagi? Kayak gitu kan. Di Turki dok, saya kapan lagi? Gitu. Tapi sadar kita ini punya batasan gitu. Dan kita ini apa ya, nggak cuma dibentuk oleh apa yang kita makan gitu. Juga apa yang kita dengar, circle pertemanan kita itu membentuk diri kita gitu. Kalau kita memasukkan semua ke diri kita bisa Kewalahan ya Pak ya. kewalahan Burnout gitu. tadi. Kalau udah capek, stoplah scrollingnya gitu. Betul. Berani untuk berkata tidak gitu. Iya, itu Karena- gimana Pak tuh caranya berarti? Kalau saya pribadi, kalau sudah ada yang ngomong, Catur, kalau nggak ada kamu nggak jalan ini. Wah, ini berarti harus tidak ada saya. Seperti itu. Coba gitu ya. Iya, gitu. Karena kadang itu yang akhirnya membuat kita jadi jalan dengan tidak nyaman. Gitu. Iya, seperti itu. Jadi, kenapa enggak? Iya. Ayo, tanpa aku insya Allah oke. Gitu. Jadi, berhentilah untuk terlalu Coba multitasking, iya, benar, gitu. betul. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu bercermin. Gimana kesehatan jiwa aku? Kalau sedang nggak baik-baik saja, tolong, please, nggak usah jangan pakai konsultasi, nanti dikasih obat, gitu kan. Oh, jangan konsultasi, kamu kuat, kamu hebat, dan seterusnya. Aduh, datang, ya. Saya juga manusia, ahli-ahli kesehatan jiwa yang lain juga manusia. Kita ngobrol, gitu. Duh, kan zaman dulu nggak ada psikiater, nggak ada psikolog. Zaman dulu juga nggak ada polisi. Zaman dulu juga nggak ada. Betul sekali Pak. Gitu. Nggak ada dokter bedah, nggak ada dokter tulang gitu. Mau dibedah sendiri, mau ditulang sendiri. Gitu. Jadi datang, bercermin, pastikan kita bisa menikmati apa yang kita lakukan, bisa hadir, dan kemudian kita bisa melihat sesuatu dengan lebih jernih. Berarti yang pertama harus mengenali diri sendiri gitu ya Pak ya. Betul. Harus kekurangannya di mana kayak gitu, Ya, kelebihannya. berani untuk merawat kesehatan jiwa itu bukan bentuk memanjakan diri, tapi bentuk tanggung jawab kita terhadap diri kita. Langsung Pak, itu quotation lain. Quotation lagi. Terima kasih Pak Catur, sangat inspiratif, motivatif, apalagi buat kami yang anak muda yang butuh banyak masukan gitu ya Pak, dan seluruh kalangan penonton KBRI Ankara. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak kepada seluruh penonton dan sobat KBRI Ankara. Sampai jumpa di KBRI Talk lainnya.